izin memperkenalkan diri. Nama saya Anita Dewi Tri Anggraini dengan NPM 2425058, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah fikih, dosen pengampu Bapak Muhammad Nur MKI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang suci itu sebagian daripada iman, tayamum dan mandi besar dalam Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islam sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kebersihan yang diwajibkan adalah kesucian diri, terutama dalam hal ibadah seperti sholat. Dalam hal ini, ada dua topik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tayamum dan yang kedua adalah mandi besar. Baik, langsung saja ke topik pertama, yaitu tayamum, solusi suci saat tak ada air. Tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan menggunakan debu yang bersih jika tidak ada air, atau jika ada air tapi tidak bisa digunakan karena alasan tertentu seperti sakit. Allah bersabda dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak menemukan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang baik atau bersih, lalu usapkan ke wajah dan tanganmu dengan debu itu. Tayamum membuktikan bahwa Islam itu mudah dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersulit hambanya. Jadi, jika tidak tersedia air, tayamum bisa menjadi solusi atau cara kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah. Lalu selanjutnya adalah tata cara bertayamum. Yang pertama adalah niat dalam hati. Yang kedua adalah menumpukan kedua tangan ke debu yang bersih atau suci. Yang ketiga adalah mengusapkan ke wajah, lalu mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Lalu selanjutnya adalah syarat untuk bertayamum. Yang pertama, jika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa digunakan karena alasan tertentu seperti sakit, bahaya, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah menggunakan debu yang bersih. Lalu topik yang kedua adalah mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Tanpa mandi ini, ibadah seperti sholat, menyentuh mushaf, atau membaca Al-Quran tidak sah. Kapan seseorang itu wajib mandi besar? Di antaranya, pertama, setelah berhubungan suami istri. Kedua, keluarnya air mani dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Ketiga, haid dan nifas. Keempat, setelah memandikan jenazah bagi seorang muslim. Kelima, seorang mu'alaf menurut sebagian ulama. Selanjutnya adalah tata cara mandi besar. Yang pertama adalah niat mandi wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membersihkan kemaluan dan bagian yang terkena najis. Yang ketiga adalah berwudu seperti biasa. Yang keempat, membasuh seluruh badan dimulai dari kanan lalu kiri. Lalu yang kelima adalah memastikan tidak ada bagian tubuh yang kering. Mandi besar bukan sekadar membersihkan fisik, tapi juga simbol penyucian diri secara spiritual. Ia mengajarkan kita pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Islam adalah agama yang suci dan mendorong kebersihan. Tayamum dan mandi besar adalah dua hal yang menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya tuntutan fisik, tapi juga syarat spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga wudhu kita, pahami kapan harus mandi besar, dan jangan ragu untuk bertayamum saat dibutuhkan. Dengan menjaga kesucian kita menjaga kualitas ibadah kita. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.